أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa berada di masjid ini, fi baitin min buyutillahi azza wa jalla, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala ini. Dan seperti biasa kita hadirkan niat-niat baik kita, karena niat itu adalah ruhnya amal, dan yang memberi kehidupan bagi amal, bahkan yang membuat amal itu bobotnya berat ataupun ringan, itu juga sangat dipengaruhi oleh yang namanya niat. Ada salah satu kalimat yang sangat indah dari Imam Abdullah bin Mubarak. Beliau disebut imam, itu berarti memang teladan di dalam ilmu, amal, akhlak, ibadah, dan sebagainya. Kalimat yang menggambarkan cara hidup beliau, karena beliau adalah seorang imam yang tidak ingin diikuti, orang yang layak diikuti tapi tidak ingin diikuti. Beliau suka menyembunyikan dirinya, lebih suka menghabiskan waktu di medan jihad, mengajar di kalangan para mujahidin. Sebetulnya punya mazhab fikih tersendiri, tetapi memilih untuk menisbatkan dirinya kepada ulama yang lain, menganggap dirinya hanyalah pengikut dari ulama yang lainnya. Nah, beliau punya kalimat yang terkenal berbunyi, rubba amalin shaghirin tu'addimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Orang bisa saja beramal dengan amal kecil, tetapi kemudian menjadi besar nilainya, besar pahalanya, besar berkahnya karena niat-niatnya. Begitupun dengan orang bisa saja beramal dengan amal besar, jadi kecil nilainya, kecil pahalanya, kecil berkahnya, bahkan bisa jadi batal amalnya, bahkan jadi dosa amalnya gara-gara niatnya. Nah, itu dia Bapak sekalian, kita setelah mengaji ya harus semakin terampil untuk menata niat-niat di dalam hati kita. Itu termasuk seni di dalam kita menjalani hidup. Adapun yang kita lakukan di tempat ini, tentu Bapak sekalian, kita beriktikaf, kita tinggalkan dulu urusan duniawi kita sejenak, lalu kita bertolabul ilmi, ya, kita menyempurnakan agama kita dengan ilmu, menyempurnakan iman kita dengan ilmu, menyempurnakan amal kita dengan ilmu, ya, serta kita sembari menanti datangnya waktu sholat selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah ada di bulan Rabiul Awal. Kalau Rabiul Awal, orang Jawa itu biasanya nyebutin apa? Sasi mulut, sasi mulut. Nah, itu dia. Tapi tentu bukan mulut, hidung, tenggorokan, dan sebagainya, karena mulut dalam bahasa Jawa maksudnya bukan mulut dalam bahasa Indonesia. Pakai dal, pakai d, mulut. Nah, itu istilah dalam bahasa jadi itu istilah Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Jawa.
Ya, sehingga artinya yang ngikuti maksud orang yang berlisan Jawa tersebut. Ya. Apa maksudmu mulut? Ya maksudnya mulut itu lahirane Kanjeng Nabi kan begitu nggih. Ya, ketika sebuah kata sudah terserap ke dalam bahasa lainnya tuh ya maknanya sesuai dengan bahasa yang menyerap tersebut. Jangan kemudian kita secara semena-mena gitu, ya harus sesuai bahasa aslinya, nggak bisa begitu. Bahasa itu tidak sekaku itu. Contoh wong Jawa niku, nek wong Jawa niku huruf dha, dhot. Kalau ini orang Melayu ya, orang Nusantara itu huruf dha, dhot itu biasanya jadi L. Ridho, relo, rela, gitu ya. Nador, nalar, ya. Fardu, farlu, ya. Perlu. Nah, itu orang Nusantara, orang Melayu terhadap huruf dot ya. Tapi kalau orang Jawa bukan hanya itu, huruf H itu biasanya dibacanya kaf. Jenenge sapa? Iksan. Jenenge Ihsan dadine Iksan. Dadi kaf nggih. Ya, apa boleh? Alhamdulillah. Nah, niku wong Jawa banget niku nggih. Nah, tentu kalau dalam bahasa Jawa maknanya ya dalam makna itu. Nah, boleh semilah niku bismillah ya. Ya, tentu ketika sudah menjadi dialek ya tidak disalahkan. Tetapi kalau bisa berucap dengan ucapan yang benar, okay, tentu lebih baik lagi. Gitu, okay. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah, kata mulut itu kalau bahasa Arabnya maulud itu sebetulnya tidak tepat. Karena kalau maulud itu artinya adalah yang dilahirkan atau bayi. Makanya ada hadis berbunyi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang terlahir, semua bayi itu terlahir dalam fitrah itu dia. Nah, sehingga kata mulut dalam bahasa Jawa itu sebetulnya diserap dari kata maulid, ya, bukan mauludnya tapi maulid. Nah, maulid itu artinya kelahiran, tempat lahir, waktu lahir, ya. Itu dia maulid. Jadi maulid Nabi itu berarti kelahiran Nabi. Itu dia. Tapi kata maulid juga bisa digunakan untuk istilah populer napa berbagai syair yang yang disusun dengan indah untuk menceritakan perjalanan hidup Nabi Muhammad. Ya, berikut berbagai pujian kepada beliau. Contoh di kalangan Habaib itu ada namanya Maulid Simsud Duror. Nah, itu ya. Kalau di kalangan tradisional itu tapi sudah menjadi amal di sebagian masyarakat desa ya, yaitu berzanji. Yuk berjanji itu berzanji. Nah, itu ya. Nah, itu adalah syair-syair yang indah ya, nantom-nantom yang indah yang berisi tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Matunun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kalau kemudian bulan Rabiul Awal disebut sebagai sasi mulut, nah itu tentu benar ya. Tetapi ada wawasan yang perlu kita perluas. Yang pertama, sebetulnya ada juga ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu lahirnya bukan di bulan Rabiul Awal, itu ada. Tapi pendapat ini tentu lemah ya. Ya, jadi hasil hitungan yang bersangkutan itu kok ini Nabi Muhammad itu duduk Rabiul Awal. Nah, itu begitu. Tapi memang pendapat yang lebih kuat mengatakan Nabi Muhammad lahirnya di bulan Rabiul Awal. Hanya ulama itu beda-beda pendapat tentang tanggalnya. Kalau kita di negeri kita niki Nabi Muhammad niku lahirnya tanggal pinten? 12 Rabiul Awal. Itu yang populer, itu yang kondang. Tapi kalau berdasarkan penelitian yang lebih jauh, misalkan ada Mahmud Bik Salim. Ini Mahmud Bik Salim ini ahli falak, ahli astronomi. Beliau pernah menerbitkan pernyataan resmi yaitu apa? Nabi Muhammad itu lahirnya tanggal 9 Rabiul Awal. Itu disebutkan di dalam kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Ya, salah satu kitab sirah atau biografi Nabi Muhammad yang cukup kondang di zaman modern ya, di abad 20 lah. Tapi kalau
yang hari ini paling kondang seluruh dunia itu kitab namanya Rahiq Makhtum. Rahiq Makhtum itu juga menyebutkan tanggal 9. Tanggal 9 Rabiul Awal. Imam Nawawi nyebut tanggal 7. Ya, itu dia. Ini sekedar wawasan Bapak sekalian, dan ini sesuatu yang lumrah saja karena beberapa alasan. Ya, pertama, masyarakat zaman itu memang belum niteni tanggal lahir. Ya, dereng kulino niteni tanggal lahir. Bahkan nyun sewu, saya yakin bapak-bapak di sini banyak yang tanggal lahir ini dikarang kok. Nggih napa nggih. Nah, zaman dhisik to, nggih lha wong kula niku tanglet bapak kula, Pak jenengan tanggal lahir apik. Bapak kula niku lahiri 01/01/1951. Wah. Ayo karang tak karang ya dhisik. Si mbahmu ya ora niteni aku lahir tanggal pira, gawe KTP lho dikarang gitu. Nah itu dia. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang kemungkinan besar niteni tanggal lahirnya Kanjeng Nabi itu sudah meninggal duluan. Pertama, bapaknya itu kan sebelum Nabi lahir sudah meninggal. Yang kedua, ibunya itu meninggal ketika Nabi umur 6 tahun. Lalu kakeknya itu juga meninggal ketika Nabi umur 8 tahun. Jadi nggak ada yang niteni. Nah, jadi normal saja. Beda dengan meninggalnya Bapak Ibu sekalian. Kalau meninggalnya Nabi, itu mayoritas masyarakat itu mengetahuinya. Ya, apalagi yang beriman itu meninggalnya Nabi Muhammad itu adalah hari paling kelam bagi mereka. Anas bin Malik mengatakan hari paling menyedihkan bagi kami di Madinah itu adalah hari meninggalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar yang cerdasnya begitu saja itu oleng kok. Umar itu kan orangnya cerdas. Dulu musuhi Kanjeng Nabi entek-entekan. Bar oleh hidayah niku dadi wong sing berani Kanjeng Nabi entek-entekan. Maka ketika ada berita Nabi meninggal, dia sempat marah dan mengatakan sapa wonge sing wani ngomong Kanjeng Nabi sedo tak ketok gulune. Itu sampai segitunya. Dan beliau bahkan kemudian punya pandangan yang aneh gitu ya. Beliau mengatakan Nabi Muhammad itu hanya seperti Nabi Isa. Beliau hanya akan pergi sebentar dan akan kembali. Nah, tapi kemudian Abu Bakar lah yang meluruskan. Abu Bakar ini memang orang paling tenang. Paling tenang, ini mengagumkan sekali. Beliau kemudian membaca ayat wa ma Muhammadun illar rasul qad khalat min qablihir rusul. Ya, tidaklah Muhammad itu kecuali dia seorang rasul. Rasul berarti manusia. Ya, dan sebelum dia telah pergi banyak rasul. Apa kemudian kalau ia mati atau terbunuh kamu mau kembali pada kekufuran? Nah itu dia. Maka ketika Abu Bakar membacakan ayat itu, Umar kemudian tersentak dan mengatakan seolah-olah saya baru saja mendengar ayat ini. Padahal beliau udah hafal ayat ini juga gitu, tapi seolah-olah baru mendengarnya. Itu begitu Bapak Ibu sekalian. Nah ini mau maulid ya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk lebih jauh ya. Kewajiban utama kita kepada Nabi Muhammad tentu saja adalah beriman. Ya, beriman itu masuk di dalamnya adalah berilmu. Maksudnya bagaimana? Ya kita tahu dan yakin betul bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabiullah, utusan Allah, bahkan Nabi dan utusan terakhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada Rasul setelah Rasul Muhammad, dan beliau menerima wahyu terakhir, menerima kitab terakhir. Tidak ada kitab setelah Al-Quran. Itu jadi begitu Nabi Muhammad itu. Nah, kita beriman betul dan semua yang beliau ceritakan kepada kita, kita yakin kebenarannya. Baik yang beliau ceritakan itu berkaitan dengan hal-hal sebelum diciptakannya manusia, sebelum zaman beliau, setelah zaman beliau, nanti di akhir zaman, bahkan setelah di akhirat. Bagi kita, apa yang beliau sampaikan berupa Quran dan Sunnah itu betul-betul pegangan kita. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kita tidak hanya beriman pada Nabi, kita punya kewajiban lanjutan yaitu mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, ini pernyataan ini mungkin tampak ganjil, tapi itulah yang sebenarnya. Coba jangan cermati. Yang namanya cinta tidak cinta pada orang itu tuh nggak wajib. Bahkan pada batas tertentu orang itu tidak wajib cinta pada orang tuanya, tidak wajib cinta pada anaknya.
Tidak wajib cinta pada suaminya, tidak wajib cinta sama istrinya. Yang wajib itu berbuat baik, berbuat benar menurut syariat. Soalnya kenapa? Bapak sekalian, mosok yo nggih bar kuwi nyon sewu misalkan Allah menguji seseorang. Bar nikah niku njuk bar niku perasaane hambar. Wah, misalkan nggih. Bar kuwi napa njuk bar nek perasaane pun hambar njuk karo bojone lelakon yo sak penake dhewe. Rak nggih mboten. Contoh yang lain, misalkan ada orang tua itu sama anaknya, ya kan, punya anak beberapa. Lalu kepada anak pertama dia sangat sayang, sementara pada anak yang lain dia sayangnya biasa aja. Apa njuk kemudian kalau sing disayangi banget dia memberi lebih banyak kepada anak yang sayangnya biasa saja, kemudian napa lengkei sak geleme. Kan nggak boleh begitu. Nah biasa marah kok. Ada seorang sahabat ya kemudian memperlakukan anaknya dengan baik. Lalu kemudian dia bilang, wahai Nabi tolong saksikan bahwa aku ini telah berbuat sayang pada anak saya. Nabi Muhammad tanya, apa kuwi mbok lakoni neng kabeh anakmu? Mboten nih Kanjeng Nabi, nek ngono aku wegah nyekseni. Kenapa? Ya kamu harus adil pada anak-anakmu. Kamu harus adil. Cinta mungkin tidak adil, tapi dalam perbuatan harus adil. Nah itu dia. Ya kayak kasusnya Nabi Yakub, beliau sangat mencintai Nabi Yusuf, tapi beliau tidak berbuat dolim sedikit pun kepada anak-anaknya yang lain. Makanya anak-anaknya yang lain dianggap bersalah. Karena apa? Dia cemburu pada Nabi Yakub, padahal Nabi Yakub tidak melakukan sesuatu yang melampaui batas. Beliau tidak memperlakukan Nabi Yusuf istimewa dan juga tidak menganaktirikan anak-anak yang lainnya. Itu dia Bapak sekalian. Jadi, ya kalau kita bicara tentang bahasan tadi, Nabi Muhammad itu satu-satunya manusia yang wajib kita cintai. Nek lainnya niku nggih cinta saya ora ya ora apa-apa gitu. Nah, itu dia. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian yang harus dicermati, yang namanya perasaan itu bagian dari ujiannya Allah. Yang namanya perasaan itu bagian dari ujiannya Allah. Enten wong diuji Allah jatuh cinta. Ujian jatuh cinta niku nggih macam-macam loh. Enten sing ketika masih muda belia jatuh cinta. Terus kemudian ujiannya apa? Cintanya tidak sampai. Itu kan ujian. Ada juga yang cintanya sampai tapi kemudian dia melakukannya kebablasan, melampaui batas. Itu juga ujian. Ada juga yang baik gitu, tapi setelah menikah cintanya pudar. Nah, misalkan itu kan juga ujian. Atau nyun sewu, enten bapak-bapak umur 50 tahun diuji Allah jatuh cinta lagi. Wah, orang ngeluh sirahe niku. Ngomong bojone kok wedi, gitu. Orang ngomong kok ngeluh. Nek ngomong jojo arep ngopo gitu kayak. Ataupun sebaliknya, bisa saja yang Allah uji yang perempuan. Bisa enggak? Bisa. Itu sangat lumrah dalam kehidupan kita sehari-hari kok. Itu dia. Dan sebaliknya Bapak Ibu sekalian, ya. Balikannya rasa cinta yaitu rasa benci. Orang bisa saja diuji Allah dengan rasa benci. Misalkan sekarang kan banyak yang Gen Z itu gawe ukara-ukara niku aneh-aneh. Dan mergo dididik karo wong tuane temenanan nggih. Terus bar niku njuk rumangsane, wah wong tuaku ki toksik. Wong tuane lho ditoksak-toksik ki. Wis dipakani, disangoni wong tuane mah ditoksak-toksik kayak gitu nggih. Lalu kemudian dia apa? Dia benci pada orang tuanya. Ora ujian niku. Yang saya ada cerita Bapak sekalian. Ini cerita dari napa jenenge? Orang Kota Gede yang sepuh. Beliau itu saat itu ketika cerita ke saya tuh udah 10-an tahun yang lalu, itu umur 76. Beliau cerita, kula niku diuji Gusti Allah niku abot tenan. Lah pripun? Kula niku ngendikane beliau ya itu. Kula niku kecentok kalih ibu kula. Nganti kula niku wegah ketemu ibu kula. Bahkan nganti ibu kula sedo niku kula wegah teng pemakamane. Ngopo ora abot tenan niku. Ya kan.
Nah itu dia, diuji begitu. Termasuk ujiannya itu apa ya? Saya masih ingat betul juga ini kasus yang lain ya, lebih lama lagi ada anak SMA tanya murid saya di Palang Merah Remaja gitu, di sebuah SMA. Pak, bakti karo wong tuwa wajib, Pak? Sik. Kok pitakonanmu aneh ya? Ngopo ya? Aku lho Pak, bapak lu gaweane mendeman aku diajar bapakku. Jadi anaknya itu bisa sekolah raine jarum-jarum dan demi bapak ini iso daden itu. Itu dia. Wah. Nah, ini dari situlah kemudian saya berpikir. Ya memang kalau Allah menguji itu memang begitu. Ujian perasaan itu termasuk berat. Makanya Bapak sekalian, ujian perasaan itu lebih berat lagi karena apa? Nah ini dia. Perasaan itu adalah salah satu dari apa yang kita sebut sebagai hawa nafsu. Nah itu dia. Hawa nafsu itu bentuknya itu bisa perasaan, bisa keinginan. Karena kalau Allah menguji orang dengan perasaan itu biasanya Bapak Ibu sekalian, orang itu biasanya kalah oleh ujian perasaan. Meskipun konon katanya manusia itu makhluk yang berakal, nyata nih, luwih kerep nuruti perasaane, bangane, pikirane. Nggih napa nggih? Nggih, jenengan ngendika mboten kula bali lho niki. Nah, karena itu faktanya Bapak sekalian. Contoh paling gampang lah, tapi ini persoalan mubah saja. Nek isuk bar subuh ki luwih apik olahraga mlaku-mlaku apa glundang-glundung? Wah, jawabane padha niku. Ya luwih apik olahraga mlaku-mlaku. Ternyatane nggih kok koyone penake ya glundang-glundung ngoten nggih. Nah, itu contoh bagaimana orang itu lebih sering nuruti perasaannya dibandingkan pikirannya. Tapi kan kalau tadi kan perkara-perkara mubah nggih, itu perkara yang boleh-boleh saja, ringan-ringan saja. Tapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, karena manusia itu biasa memenangkan perasaannya dibandingkan pikirannya, ketika berhadapan dengan situasi halal haram sekalipun, banyak yang lebih mengutamakan perasaannya dibandingkan perkara yang halal, perkara yang wajib, perkara yang harus dilakukan. Contoh nggih, wau orang jatuh cinta. Syekh Enom jatuh cinta dikandani. Ojo nek leyang-yangan rasah kadohan, rasah macam-macam. Dunia remaja sekarang kan hampir selalu melampaui batas kecuali yang Allah rahmati kan. Yang-yangan, kebablasan ya. Yang-yangan, kelamaan, kebablasan gitu dia. Pun tadi misalkan sudah menikah lalu diuji Allah dengan perasaannya hambar, jeleh ngoten nggih. Dhisik zamane yang-yangan le ngomong kok istilah cah enom sakniki niku soft spoken, le ngomong halus. Bar nikah kok le ngomong nyente-nyente. Kaya bengoki wong ning beda gunung ngoten nggih, ning tengah alas ngoten nggih. Itu contoh bagaimana orang itu ketika perasaannya itu ada di situasi tertentu itu lebih sering nuruti. Ya. Jarang orang itu yang tetap berbuat baik kepada pasangannya, istrinya, suaminya, anaknya, meskipun dihadapkan dengan perasaan yang sedang tidak baik-baik saja. Sampai Nabi Muhammad mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik pada keluargaku. Itu dia, termasuk tadi nggih Bapak Ibu sekalian wali ane. Nggih wali ane niku wau. Nek benci, wong niku diuji Gusti Allah rasa benci, niku biasanya nuruti rasa benci. Wis nek wis sengit karo wong wis trimo ora ketemu. Nek urusan trimo senggel, trimo sliding tackle ya, jegal sisa itu. Itu dia. Karena manusia lebih sering menuruti bahkan tadi dalam kasusnya nggih misalkan dengan orang tua gitu nggih. Nah, dengan tadi gara-gara pertanyaan anak tadi Bapak Ibu saya tuh berpikir gitu nggih dan kemudian baru sadar itu oh Quran itu ngendikane pripun. Quran itu mengatakan alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Agar kamu tidak menyembah selain Allah dan kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jadi nek misalkan orang itu nggak cinta pada ibu bapaknya nggak apa-apa, tetapi dia tetap wajib yang namanya berbakti, berbuat baik.
sudah kehilangan rasa cinta pada pasangannya, ya nggak apa-apa, wong itu ujian Gusti Allah kok. Tetapi tetap wajib berbuat baik pada pasangannya. Mungkin jengkel mangkel kepada anak-anaknya, tapi tetap wajib berbuat baik kepada anak-anaknya. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian. Jadi perasaan itu bagian dari ujian Allah, ya, yang seringkali jadi perasaan itu adalah bagian dari hawa nafsu yang dijadikan Allah untuk menguji kita, ya, dan sering manusia itu gagal di dalam ujian perasaan tersebut. Ujian hawa nafsu bernama perasaan tersebut. Itu dia. Nah, ini berbeda dengan kasusnya cinta pada Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian. Cinta pada Nabi Muhammad itu begini, mayoritas manusia itu tidak dilahirkan dengan membawa cinta pada Nabi. Mayoritas orang itu belum kenal Nabi. Mayoritas orang itu bertumbuh dalam kondisi, ya aku beriman karo Nabi, tapi ora ana rasane. Padahal Nabi Muhammad ngendika, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian sampai aku itu, kata Nabi, lebih dia cintai dibandingkan bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya. Itu kan suatu ketika Umar datang kepada Nabi, wahai Nabi, engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi apapun kecuali diri saya dan keluarga saya. Berarti Umar itu sangat cinta Nabi, tapi masih lebih cinta pada keluarganya dan dirinya. Nabi mengatakan, lah, nggak bisa. Direvisi sama Umar, wahai Nabi, engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi apapun, bahkan keluargaku, kecuali diriku. Jadi bagi Umar, beliau lebih cinta dirinya dibandingkan Nabi Muhammad. Dan itu kan lumrah guys sebagai manusia. Lagi-lagi Nabi mengatakan, lah, nggak bisa. Akhirnya Umar faham dan mengatakan, wahai Nabi, engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi apapun, bahkan diriku dan keluargaku. Itu begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi cinta pada Nabi itu wajib, itu bagian dari iman kita. Kalau pada selain Nabi itu ya cinta baik, enggak ya enggak apa-apa, karena itu bagian dari ujian gitu nggih. Adapun ujian cinta kita pada Nabi adalah gimana caranya kita itu memang mencintai Nabi. Karena besok orang pertama yang kita cari untuk menolong kita di hadapan Allah itu ya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang pertama yang akan menolong kita, yang bisa menolong kita di hadapan Allah itu hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, cinta pada Nabi itu diasah, diupayakan, diperjuangkan. Itu begitu. Gimana caranya Bapak Ibu sekalian? Pertama dan paling utama, kita minta pada Allah. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Hati kita itu sepenuhnya di dalam jari jemarinya Allah, di tangannya Allah, di bawah genggamannya Allah. Makanya kita berdoa dengan kalimat, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Wahai pembolak-balik hati, teguhkan hatiku dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, doa itu senjata. Ya, banyak orang yang lupa bahwa doa itu senjata. Adapun yang sudah mengandalkan doa, masih banyak yang mengandalkan doa hanya untuk meminta dunia saja. Boleh enggak doa minta dunia Bapak Ibu sekalian? Boleh. Bahkan Allah perintah dengan kalimat was'allaha min fadlih. Mintalah kepada Allah fadl. Fadl itu di Quran hadis maknanya dunia. Kita keluar dari masjid, kita katakan Allahumma ftahli abwaba min fadlik. Ya Allah, bukakan untuk kami pintu keutamaanmu, pintu duniamu.
Minta dunia itu boleh. Nabi Sulaiman itu punya kerajaan besar itu hasil minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dikasih. Beliau itu minta, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi meskipun doa itu boleh digunakan untuk dunia, jangan sampai hanya untuk minta dunia. Ada banyak perkara-perkara yang lain yang juga kita perlu mintakan pada Allah. Panjenengan minta dunia apapun, minta saja. Badan sehat. Apalagi yang dunia itu bisa dipakai untuk akhirat. Badan yang sehat untuk ibadah, uang yang banyak untuk bersedekah, beramal soleh, berhaji, berumroh, ya, untuk membantu kaum muslimin. Minta saja. Tapi juga kemudian yang jelas-jelas langsung berhubungan dengan akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu hati yang ikhlas, nafsu yang bisa dikendalikan, ya, ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang engkau terima, ampunan atas dosa-dosa. Ya kita minta. Termasuk Bapak Ibu sekalian, yaitu minta rasa cinta pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada doa yang umum berkaitan dengan itu, Bapak Ibu sekalian, diajarkan oleh Kanjeng Nabi, bunyinya Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalan ladzi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu. Rasa cinta kepadamu, rasa cintamu kepadaku. Aku juga memohon kepadamu rasa cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, rasa cinta dari orang-orang yang mencintaimu. Dan aku juga memohon kepadamu ya Allah, rasa cinta pada amal-amal yang bisa mengantarkanku kepada cintamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita minta. Atau letter luck tadi. Allahumma inni as'aluka hubba rasulika wa hubba sunnatihil mubarakah. Ya Allah, aku mohon kepadamu rasa cinta pada Rasulmu, pada Nabimu, dan juga rasa cinta pada sunnahmu, sunnah Rasulmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita minta. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini mumpung maulid ya, kita bangkitkan kembali tidak hanya ceritanya saja, tapi juga hal-hal yang mendasar berkaitan dengan beliau. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, perbanyak sholawat. Tanda orang mengingat sesuatu, menyukai sesuatu itu biasanya banyak menyebutnya. Riyen misalkan pengen duwe omah, mesti kan cerita-cerita. Bu sesuk nek gawe omah ning kono. Ya di rezekine dikelumpukke sesuk nggo gawe omah. Boleh enggak itu Bapak sekalian? Boleh, itu manusiawi saja. Rasan-rasan pengen di mobil, saya mawon. Tapi juga jangan lupa, kita ini dari Allah dan akan kembali pada Allah. Innalillah, ya, kita ini miliknya Allah. Wa ilaihi raji'un, dan akan pulang pada Allah. Ya. Maka banyak menyebut nama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, ya, dan sebagainya. Termasuk Bapak Ibu sekalian, banyak-banyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pripun solawatnya yang paling enteng ya, tentang solawat ini Bapak Ibu sekalian, sunnahnya itu paling boten sedina niku isuk ping 10, sore ping 10. Itu hadisnya sahih. Lalu kalau hari Jumat, nggih saking Kamis bar maghrib tekan Jumat jelang maghrib itu bersolawat sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ada seorang sahabat tanya pada Nabi, Nabi, kula niku duwe wektu khusus nggih ndonga. Pinten sing kudu kula nggo nyebut panjenengan, solawat marang panjenengan. Nang Kanjeng Nabi ngendika, ya saoke-oke. Nek ngoten kula nggo seprapate, saya gunakan seperempatnya untuk bersolawat padamu. Pripun Nabi? Ya bagus, lebih banyak lebih bagus. Nek ngoten sepertigane, pripun Nabi?
Oh bagus, lebih banyak lebih bagus. Nek ngoten setengahnya pripun Nabi? Lagi-lagi Nabi katakan bagus, lebih banyak lebih bagus. Akhirnya sahabat tersebut mengatakan, kalau begitu semua waktu saya gunakan untuk bersolawat kepadamu. Bayangkan sekalian. Jadi makanya kenapa banyak sebagian saudara muslim kita yang suka menekankan solawat, ya karena hadis-hadisnya banyak. Jangankan orang, Allah saja bersolawat kok. Lihat ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lalu perintahnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Allah nyuruh kita. Itu dia sekalian. Nah, sholawat itu yang pendek pripun? Allahumma sholli ala Muhammad. Niku sing cendhak. Rada dawa, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Rada luwih dawa melih, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Itu dia. Yang paling panjang yang diajarkan Nabi adalah yang disebut sebagai sholawat Ibrahimiyah. Itu sholawat yang biasa kita baca di dalam sholat. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majidnya boleh sekali di ujung, boleh dua kali di tengah dan ujung. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertanyaan, parang boten nyebut sayyidina dalam sholawat? Parang boten Bapak sekalian? Di luar sholat disepakati boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu dia. Nggih? Monggo. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu termasuk ungkapan di dalam agama yang satu memahaminya itu perlu tepat. Yang kedua, le nglakoni luwih angel. Nah, niku dia. Pripun niku? Yang pertama adalah cinta karena Allah itu dan benci karena Allah itu pertama-tama ini tadi terlewat ya. Yaitu ketika kita diuji Allah dengan rasa cinta dan benci, kita cek dulu. Betul langsung dituruti tapi dicek riyen. Cinta sing koyo ngene iki bener apa ora? Misal, ade niku kok seneng karo ahli maksiat. Niku bener apa salah? Niku salah, enggak boleh. Sebaliknya, benci karo wong soleh. Niku bener apa salah? Salah. Maka kemudian cinta yang begitu itu enggak boleh dibiarkan bertumbuh. Dihilangkan pelan-pelan. Termasuk kemudian misalkan cinta pada istri dan anak. Boleh mboten? Ya boleh. Nggih. Tapi kemudian pertanyaannya adalah nek cinta karo bojone bar niku njuk nyuwun sewu mengini apa-apa gitu nggih. Atau mungkin yang lebih mudah ya. Misalkan anak muda baru jatuh cinta kepada seorang perempuan gitu nggih. Boleh mboten itu cintanya? Ya boleh, wong jenenge perasaan kok. Nah tinggal pertanyaannya njuk bar perasaane ngono kuwi njuk ngopo? Nek bermesra-mesraan boleh enggak? Enggak boleh. Nah itu dia. Jadi perasaannya boleh tapi tindakannya tidak boleh. Karena apa? Nanti balikannya. Orang biasanya sudah punya istri, malah orang bermesra-mesraan karo
bojone itu nggih. Padahal itu ganjarannya oke. Ya kan, kalau bojone malah ora bermesra-mesraan nggih, malah kalau sing dudu bojone bermesra-mesraan itu dia. Jadi itu dia yang paling mudah begitu. Jadi ketika punya perasaan dicek, ini Gusti Allah cocok nggak? Oh ini nggak cocok ya kalau kersane Gusti Allah. Berarti perasaan itu ditahan, nggak boleh berkembang. Termasuk kemudian kalau cintanya benar, cara mengekspresikannya benar atau tidak. Nah itu dia. Ya. Jadi mudahnya begitu. Selanjutnya tadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, okay. Tadi yang terlewat apa nggih sebelum jadi pertanyaan tadi ya? Saya mana tadi? Ya, sebelum ditanya, sebelum terputus di pertanyaan tadi. Itu ada bagian yang belum saya selesaikan tadi. Kalian betul? Bukan. Tapi intinya sholawat tadi ya. Nah, sholawat di dalam berucap sayyidina di dalam sholat pripun. Nah, itulah yang diperselisihkan. Dan cara yang paling aman adalah tidak usah mengucapkan kata sayyidina di dalam sholat. Itu. Tapi kalau di luar sholat itu jelas diperbolehkannya. Adapun kalau ada saudara-saudara muslim kita yang berucap dengan kata sayyidina, nah itu kita husnudoni saja karena memang ada kaidah di dalam fikihnya orang-orang bermadzhab Syafi'i yang membuat mereka berkesimpulan tetap mengucapkan sayyidina tersebut. Nah itu dihargai saja. Tapi kalau kita ingin cari amannya, yaitu dengan cara derek langsung pangandikane Kanjeng Nabi bahwa di dalam sholat itu tidak ada sayyidnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua Bapak sekalian. Jadi yang pertama kita nyuwun pada Gusti Allah rasa cinta kepada Nabi kita secara khusus. Yang kedua banyak bersolawat. Yang ketiga, nah ini dia Bapak sekalian. Ketika kita ngaji sirah ngoten iki, nek niate mung ngaji, niku ganjarane pun jos. Tapi kalau pengen pahalanya lebih besar lagi, niat kita bukan cuma ngaji Bapak sekalian. Kita ngaji sirah sebagai cara untuk menumbuhkan rasa cinta pada Rasulullah, sebagai cara mengekspresikan cinta pada Rasulullah, termasuk cara kita untuk mendapatkan cinta dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sinau sirah niku ngoten. Bisa ngaji, bisa baca buku. Saya punya buku sirah itu lebih dari 100 buah. Terus jenengan betul sah takon nggih, Mas mbok waca kabeh apa? Nggih mboten, niku nggo meden-medeni mawon. Maksudnya ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang 10 jilid, enten sing ming sak ukuran semanten niku lebokke sak saged. Nah, selain itu yang keempat Bapak sekalian, mulai seneng deres hadis. Nah ini dia. Kita orang Islam niku kudu seneng deres Quran. Saking dereng iso maca, yo wis iso maca tur grodal gradul. Saking maca grodal gradul dadi lancar. Saking maca lancar dadi maca akeh. Saking maca akeh dadi rutin maca ben dinten sepinten nggih. Sak halaman rong halaman, sak rubuk rong rubuk, sak rubuk niku 2,5 halaman nggih. Enten tandane niku biasane enten angka seprapat teng pinggir niku nggih. Seprapat nisaf sulus ngoten nggih. Sak hizib niku setengah juz, rata-rata 10 halaman. Nah nek pun seneng maca Quran, maca maknane. Senajan sing dadi tombo ati niku maca Quran sak maknane. Nah pripun sing paling enteng riyen nggih, maca terjemah. Nek pun terjemah mundhak maca tafsire sing ringkes-ringkes. Riyen kathah lho, Mahmud Yunus, Ahmad Hasan Persis, niku sedulur kemerdekaan pun enten niku. Bahtiar Surin nggih. Termasuk sing basa Jawi niku enten Al Ibris, Bisri Mustafa, kalian Kiai Bakri Syahid.
Riyen rektor UIN Jogja sempat jadi rektor UMY pertama. Nah, terakhir penutup Bapak sekalian, nek pun seneng deres Quran apa meneh sak maknane, mulai seneng deres hadis sak maknane. Pripun carane? Pados mawon, tong internet kathah kali diunduh gampil nggih, golek hadis-hadis sing cendak-cendak sing enten artine. Sedina maca setunggal hadis mawon sebagai bentuk kita mencintai Nabi kita dan mencari cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi wonten sekawan Bapak Ibu sekalian, satu minta pada Allah rasa cinta pada Nabi, dua banyak-banyak bersolawat pada Nabi setiap harinya, yang ketiga kita ngaji sirah, dan yang keempat setelah deres Quran kita senang deres hadis. Semoga Allah karuniakan rasa cinta ke dalam hati kita pada Nabi kita, dan semoga besok ketika kita berhadapan di akhirat nanti Bapak Ibu sekalian kita bisa bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau niteni kita. Ya Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.